Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyinal mursalin wal mustafa wal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Al-ayah. Wa qala aidan wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan nikmat kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri kajian Ahad pagi di Masjid Al-Mujahidin Songgolor. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa memegang risalahnya dengan baik, terus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnahnya, dan tidak lupa pula senantiasa berada di jalan Allah SWT. Dan semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sebelum kita ke materi, mungkin kita refleksi terlebih dahulu. Seringnya dalam kehidupan itu kita sering bangga ketika anak kita itu mampu dalam bidang keilmuan atau dalam artian sekolahnya itu pinter, itu kita sering bangga. Ya, makanya kalau rankingnya 1 pasti dibelikan sepeda katanya, atau rankingnya nanti ini dibelikan HP. Tapi pernahkah kita ke anak kita ketika anaknya sudah dapat membaca Al-Quran dengan fasih, tartil, pernahkah kita memberi hadiah untuk anak kita? Ketika anak kita mampu menghafal Al-Quran juz 30, apakah pernah kita mengapresiasi anak kita dengan hadiah yang serupa gitu? Ketika anak tersebut dapat tadi ranking 1 di kelasnya, ranking 2 di kelasnya, atau ranking 3 di kelasnya. Ini yang menjadi refleksi diri kita sendiri. Sehingga banyak anak-anak yang cenderung akhirnya tidak tertarik dengan pembelajaran Al-Quran. Karena kita sebagai orang tua jarang mengapresiasi. Kita jarang mengapresiasi anak kita mampu menghafal juz 29. Nanti anak kita bisa menghafal 5 juz. Nah itu seringnya minim apresiasi. Sehingga anak itu nanti akan cenderung, wah saya nggak dapat apa-apa. Gitu. Nah biasanya seperti itu. Nah akhirnya anak-anak ini akan jauh dari kecintaannya terhadap Al-Quran. Padahal kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban yang sudah tertanam pada setiap muslim
Artinya setiap muslim ini wajib hukumnya dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Makanya ada kewajiban kita dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini penting ketika di Muhammadiyah, penting ketika kita membimbing generasi muda, anak-anak dan pemudanya itu dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena itu adalah generasi yang akan menggantikan kita yang sudah semakin tua dan semakin tua. Sehingga generasi berikutnya adalah generasi-generasi yang secara ilmu Al-Quran itu baik. Sehingga ketika mengimami sholat tidak perlu dikhawatirkan lagi. Ya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya tadi mengingatkan bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu ada di juz 27 ya. Salah satu ayat di juz 27. Artinya Allah telah menjadikan Al-Qur'an ini itu mudah. Yassar. Itu mudah untuk kita pelajari. Bukan berat, Al-Quran sulit, enggak. Al-Quran itu tidak sulit. Mudah untuk kita pelajari. Dan mudah pula ketika kita membacanya. Jadi enggak sulit. Al-Quran itu mudah. Cuma kadang persepsi kita yang mengatakan bahwa belajar Al-Quran itu sulit. Saya sudah berada di umur yang tidak belajar lagi. Mungkin kita merasa seperti itu. Tapi kalau kita berada dalam majelis Al-Quran, gitu ya, ada orang yang sudah sepuh, ya, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ada orang yang sudah sepuh, umurnya mau 50 tahun, tapi masih ada yang belajar Al-Quran. Gitu. Artinya umur itu tidak menjadi masalah, gitu ya. Walaupun kalau kita merunut atau mengacu pada umur Rasulullah, ya paling tidak batasannya adalah 63 lah. 63, mungkin setelah itu adalah bonus. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Hukum dalam membaca Al-Quran ini dijelaskan dalam kitab Matan Jazariyah. Dalam ini saya ingin bahas pertama dasarnya dulu dari mana. Terus pemahaman kita terhadap hukumnya itu apa, dan penerapan bacaan mad. Ya, dalam kitab Matan Jazariyah itu bab al-mad wal qasar. Wal mad lazim wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata. Ya, dan mad lazim ya. Itu di sini wajib dipanjangkan. Ya, mad lazim itu dipanjangkan paling tidak lebih dari 2 rakaat. Wajaizun tadi sebelumnya itu wajaizun wa huwa wa qasrun sabata. Jadi majaiz itu boleh dipanjangkan lebih dari 2 rakaat, boleh dibaca 2 rakaat saja. Hukum mad membaca lebih dari 2 rakaat dan qasar gitu. Membacanya hanya 2 rakaat saja, itu keduanya ada di dalam Al-Qur'an. Makanya kita sering dengar di buku tajwid ya, yang mungkin beredar di toko buku. Itu seringnya disebutkan sebagai mad sila qasirah, atau yang panjangnya 2 biasanya. Lahu bihi gitu. Itu mad qasar atau yang hanya dibaca 2 harakat saja. Termasuk matobi'i juga sama, itu dibacanya 2 harakat saja. Nah, oke, kita langsung yang pertama. Bab al-mad wal qasar. Falazimun in jaa ba'da harfi mad.
sakinun halaini wa bitu li yumad. Jadi yang pertama itu mad lazim ya. Itu di sini terjadi ya bila setelah huruf wawu, alif, ya mad, wawu mad terdapat sukun asli baik di tengah kalimat dibaca wasal ataupun di akhir kalimat dibaca waqaf. Cara membacanya adalah memanjangkan mad dengan tul 6 harokat. Makanya mad lazim itu kalau kita sering baca ketika bacaannya di akhir surat Al-Fatihah itu mad lazim mustaqol kalimi atau yang sering disebutnya seperti itu. Nah, ketika kita baca surat Al-Fatihah, maka go-nya itu panjangnya adalah 6 harokat sebelum terkena lam yang bertasydid. Walau bolin. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada mad lazim yang lainnya gitu ya. Itu kayak semisal nah itu a-nya itu sebelum kena sukun ya, atau terdapat sukun asli di situ ya, baik di tengah kalimat dibaca wasal ataupun di akhir kalimat. Makanya ketika bertemu ya, a-nya itu menjadi 6 harokat. Tul itu durasi ya, durasi 6 harokat. Makanya ketika bertemu matobinya bertemu itu tadi, maka dibacanya itu 6 harokat al-ana. Nah itu salah satu bacaan mad lazim. Atau yang sering kita baca di awal surat ya, awal-awal surat seringnya kita sering baca Yasin. Nah gitu. Terus Qasin. Nah itu nggak sekedar Qasin doang, tapi di situ panjangnya dipanjangkan dulu 6 harokat baru setelah itu sin. Terutama ketika kita mendapatkan ain, sin, qaf. Ya. Makanya ketika kita melihat bacaan ini, maka di situ terkena namanya ikfa. Ainnya 6 dulu, ain, sin, qaf. Gitu ya. Nah itu bacaan mad lazim. Atau yang lazimnya kita sering dengar, terutama di awal-awal surat. Termasuk di surat Maryam. Termasuk di surat Maryam, di situ ada awalannya juga sama, itu ada mad lazim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmatika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nah itu bacaan mad lazim di sebelumnya. Ya. Oke. Tapi dalam hal ini saya nggak akan menjelaskan terlalu detail tadi di mad lazim. Nanti mungkin pertemuan berikutnya karena pembahasan tentang mad ini panjang ada banyak mad. Yang mungkin akan saya tekankan adalah di bab al-mad wal qasar itu wajibun in jaa qabla hamzah. Wajib dipanjangkan ya ketika ada mad tabi'i ya sebelum hamzah. Muttasilan ya atau disebut sebagai mad wajib muttasilan atau muttasil. Ya. Ini jumi'a bi kilmah ya. di dalam satu kalimat. Nah, ini sekarang kita ini ya memahami. Yang pertama adalah mad wajib muttasil. Kita sering dengar, tapi kita sering nggak memahami secara bahasa Arab. Secara bahasa Arab, al-mad itu artinya adalah az-ziyadah, yaitu menambahkan atau memanjangkan bacaan yang ada
eh, daripada bacaan aslinya. Atau aslinya kan biasanya wama'a, biasanya seperti itu, tapi tidak seperti itu, maka dipanjangkan. Contohnya wassama'i wattariq. Nah, itu maknya itu dipanjangkan 5 harokat. 5 harokat atau 2,5 alif. Wajib secara bahasa al-luzum atau keharusan. Jadi sesuatu yang itu harus diterapkan. Jadi para ulama ahli qiraat itu sepakat bahwa ketika mad wajib maka itu harus dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Muttasil atau muttasilan secara bahasa dari kata ittisal, al-ittisal yang artinya bersambung. Jadi secara makna mad wajib muttasil itu artinya ada matopi'i bertemu hamzah gitu ya. Bertemu hamzah dalam satu kalimat, kalimatnya satu, tidak berpisah. Nah, itu nyambung jadi satu, panjangnya adalah tadi 5 harokat atau 2,5 alif. Mungkin kalau kita belajar ngaji, harokat itu mungkin pakainya bisa ketukan gitu ya. Tapi sebenarnya harokat itu adalah ketika kita mengucapkan A itu dihitung 1 harokat. Jadi kalau A1, A2 gitu ya. A2. Nah, kalau A3. Contohnya di gunnah inna segitu. Termasuk di ini, maka ketika 5 ya. Contohnya tadi di surat At-Tariq ya. Di surat At-Tariq kalau kita baca maka di awalnya was-samaa'i wat-tariq. Ya. Wa ma adraka mat-tariq. Cuma di yang kedua itu bukan mad wajib mutasil, tapi yang mad yang keduanya. Nah, ini mad wajib yaitu apabila huruf mad berada sebelum hamzah, di mana hamzah tersebut berada pada satu kata dengan huruf mad, maka mad mesti dipanjangkan lebih dari 2 harokat, artinya harus diharuskan. Nah, itu tadi. Nah, itu tadi adalah mad wajib mutasil. Nah, bab mad al-mad wal qasar yang berikutnya itu wajaisun idza ata fasila ya. Au a'rada sukunu waqfan musjala. Ini atau kita sering sebutnya sebagai mad jaiz ya. Dan jaiz itu ketika ada hamzah itu di lain kalimat, atau secara bahasanya itu ya, mad lazim itu tadi mad adinya menambahkan panjang yang tidak semestinya, itu mad. Maka jaiz itu secara bahasa ini saya salah ketik ya. Jaiz secara bahasa itu artinya adalah boleh ya. Boleh. Jaizun itu boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat, boleh 2 harokat saja. Contohnya apa? Contohnya kalau kita baca wama anzalna itu boleh 2 harokat, boleh lebih dari 2 harokat, boleh 4 harokat atau 5 harokat. Wama anzalna itu boleh. Ya, munfasil atau al-infisal secara bahasa itu artinya terpisah. Apanya yang terpisah? Hamzahnya terpisah yang pada kalimat, atau kalau bahasa Arab kan kalimah itu kata ya. Jadi intinya pada kata yang berbeda. Kalau kita mengartikan contohnya adalah wama anzalna, maka di situ ada ma dan alifnya itu dia terpisah kalimat. Yang pertama adalah ma, itu artinya apa? Sedangkan anzal itu artinya dari kata
artinya dia itu diturunkan ya, diturunkan. Makanya kalau di surat Al-Baqarah itu ya, kita di awal-awal itu Allah menurunkan salah satunya adalah menurunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, itu. Mad jaiz yaitu apabila ada hamzah setelah huruf mad di mana hamzah tersebut berada pada kata yang berbeda atau terpisah dengan huruf mad, juga mad dihukumi jaiz ya. Jaiz apabila setelah huruf mad terdapat sukun arid di akhir kalimat, yakni huruf hidup yang disukunkan, maka mad boleh dipanjangkan lebih dari harokat atau yang kita sering sebut sebagai mad arid disukun. Jadi kalau mad tabi'i bertemu huruf hidup di akhir kalimat atau ketika kita wakafkan, maka itu jatuhnya mad tabi'inya bertambah panjangnya. Boleh ya, bertambah panjangnya seberapa? Tadi, boleh lebih dari 2 harokat, 4 atau 5. Dalam kaidah ilmu tajwid yang ada pada kitab Tufatul Atfal, ketika kita membaca Al-Quran, maka tidak boleh panjangnya beda-beda. Itu prinsipnya. Tidak boleh panjangnya di sini 5, nanti di sana 4, di sananya lagi 2 pada hukum yang sama. Itu tidak boleh. Kita bilang di sini wa ma anzalna, nanti di setelahnya kita hukum yang sama tapi baca panjangnya beda. Wama adraka. Nah, itu hukumnya sama, yaitu mad jaiz munfasil. Tapi panjangnya berbeda, itu tidak boleh. Kalau kita mau 2 aja, 2 terus. Kalau mau 4 terus. Kalau mau 5 yang maksimal 5 terus. Jangan di satu sisi panjangnya ini ya, panjangnya 2, nanti ada hukum yang sama panjangnya berubah jadi 4, di hukum yang sama lagi panjangnya berubah jadi 5. Itu tidak diperbolehkan. Artinya para ahli qiraat itu tidak membolehkan itu. Karena itu jadi menyalahi kaidah ilmu tajwid itu sendiri. Nah, ini selanjutnya ya. Ini adalah contoh dari mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Ya, maka yang pertama adalah mad jaiz munfasil. Itu ini saya ambil dari Iqra ya, biar nggak terlalu jauh, mungkin nggak sudah familiar. Oh iya, di Iqra kayak gini ya. Tanda bacaan ini Arab pekun ya. Kalau di awasi dulu, orang-orang tua dulu itu kan sering mengartikan kitab pakainya Arab pekun. Itu salah satunya ini. Jadi kalau kita menelisik siapa sih pembuat Iqra? Pembuat Iqra itu ya pengurus Muhammadiyah di Yogyakarta ya. Umam As'ad. Nah, itu beliau pembuatnya. Dan ya Iqra tadi berangkat dari qiraati karena beliau pengurus. Mungkin yang jarang diketahui itu satu, beliau itu pengurus koordinator cabang qiraati Kota Yogyakarta dulu. Sebelum akhirnya beliau membuat Iqra. Nah, ini tanda bacaan panjang ya lebih dari 2 harokat ya, itu ditandai dengan tanda layar ya dalam Quran Indonesia. Kalau dalam Quran Arab tandanya itu ini aja kalau dalam Quran Arab. Tapi kalau dalam Quran Indonesia itu tandanya dibedakan layarnya. Ada perbedaan cara penulisan layarnya. Ya. Huruf wawu huruf yang wawu ini ya yang dipanjangkan, huruf wawu yang ada tanda titik ininya itu tidak dibaca
Intinya bukan menjadi sesuatu yang dibaca. Kalau ada huruf wawu, ada bulatan kecil di atasnya, itu artinya wawu sifir. Wawu sifir artinya tidak dibaca. Termasuk nanti kita sering mendapati kalau di Quran Indonesia, ya Quran Arab sama, Quran Arab dan Quran Indonesia. Nanti kita tampilkan apa sih perbedaan Quran Arab dan Quran Indonesia. Gitu. Jadi dari cara penulisan itu beda dari cara penulisan. Ya, oke, baik. Di sini kalau ada tanda sifir di wawu, maka wawunya tidak dibaca. Ulaika itu menjadi mad wajib mutasilan, mad wajib mutasil. Sedangkan la a'budu itu menjadi mad jaiz munfasil. Apa bedanya? Kalau la yang pertama, bacaan yang pertama itu boleh 2 harokat bacanya. La a'budu. Tapi kalau yang kedua itu tidak boleh 2 harokat, harus 4 harokat atau 5 harokat. Ulaika segitu atau 5. Ulaika gitu ya. Nah, yang pertama tadi boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Tapi kalau yang pertama ya ini ya, la a'budu ini boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat. Kalau ini harus lebih dari 2 harokat, 4 harokat atau 5 harokat panjangnya. Makanya kalau kita baca di sini, ya, la a'budu ma ta'budun. Mad ari sukun tadi yang sebelumnya ya, saya sampaikan bahwa di sini au aradas sukunu waqfan musjala. Jadi ketika ada mad tabi'i ya, bertemu huruf hituf yang disukunkan, itu maka boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Ya, di sini kita kembali ke sini lagi, maka panjangnya boleh lebih dari 2 harokat. 2 harokat boleh, boleh. La a'budu ma ta'budun. Itu 2 harokat karena jaiz, majaiz. Jadi tadi ya kita refresh lagi bahwa mad itu tadi ada mad lazim, mad jaiz dan mad wajib. Mad wajib artinya panjangnya tidak boleh 2 harokat, harus lebih dari 2 harokat. Kalau mad lazim tadi biasanya 6 harokat ya, 6 harokat semuanya. Sedangkan mad jaiz itu boleh 2 harokat. Tapi bagaimana di surat Al-Fatihah? Nah, beda lagi kalau surat Al-Fatihah. Kalau di surat-surat yang lain boleh, tapi kalau di khusus surat Al-Fatihah itu harus maksimal. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak pernah mengurangi panjang bacaan di surat Al-Fatihah. Jadi contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjangnya segitu. Jadi kalau kita mengambil sanad bacaan Al-Quran kita ya kepada salah satu syekh, pasti panjangnya akan maksimal, tidak dikurangi. Lain cerita ketika di luar surat Al-Fatihah tadi. Tapi dengan syarat itu tadi, panjangnya tidak boleh beda-beda. Tak contohkan. Yang pertama, panjangnya adalah 4 harokat. La a'budu ma ta'budun. Mad ari sukunnya 2. Yang kedua, ya, contoh kalau misal ini adalah mad jaiz ya, kita panjangnya jadi 2, nggak boleh. Ulaika humul muflihun, nggak boleh seperti itu. Kalau ini kan mad wajib, berarti harus tadi panjangnya adalah 4 harokat atau 5 harokat. Ulaika humul muflihun. Gitu. Walaupun tadi ya, mad ari sukun boleh boleh 2 harokat. Makanya tadi kalau kita baca yang pertama, yang di sini adalah 2 harokat mad ari sukunnya, maka di sini harus mengikuti 2 harokat.
la a'budu ma ta'budun ulaika humul muflihun fil fulkil mashhun wa salamun 'alal mursalin. Nah, harus segitu. Kalau empat la a'budu ma ta'budun ulaika humul muflihun fil fulkil mashhun wa salamun 'alal mursalin. Empat. Iya, kalau lima harus lima semua gitu. Nah, itu salah satu kaidah ya yang disepakati oleh para ahli qiraat. Artinya ketika kita sudah mengambil hukum bacaan itu 5 dalam suatu bacaan sekali baca, maka semuanya harus 5. Terutama di mad wajib dan mad jaiz munfasil. Nah, ini kalau kita nerapin di sini, nah ini yang pertama adalah mad wajib muttasilan. Ulaika ala huda makithina fihi abada alam naj'alil arda mihada bihadzal hadithi asafa tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, di sini ya diperhatikan di yang kalimat terakhir. Kalimat terakhir tidak boleh, yang pertama la panjangnya berubah ketika yang pertama panjangnya 4, nanti berubah di lai wala. Nah, itu di la. Yang kedua itu juga tidak boleh berubah sedikit pun ataupun berkurang 1 harokat, tidak boleh. Maka kalau kita mengambil 5 harokat semuanya. La ilaha wala ilaha ula. Walaupun panjang banget gitu ya. Nah, tapi kalau 4 nggak apa-apa. Yang mungkin agak paling enak adalah 2. La ilaha ula wala ilaha ula. Itu 2 yang di mad jaiz. Mad wajibnya di mana? Di sini ya. Ini satu kata ini. Ini mad wajib. Jadi dia harus tadi 4 harokat atau 5 harokat di situ. Nah, itu adalah contoh penerapan hukum mad ya. Hukum mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Tadi artinya kalau mad wajib mutasil tadi yang sudah saya ingatkan harus lebih dari 2 harokat. Sedangkan mad jaiz munfasil dia boleh 2 harokat saja. Nah, nanti nah di sini ada di salah satu buku Iqra ya. Wa ma hum anha bighaibin. Nah, madari sungsunya berarti di maksimal 5 harokat. Innalladzina yahudduna aswatahum wa alhiqni bis-shalihin. Nah, ini disebut sebagai penulisannya adalah penulisan Quran Arab, bukan Indonesia. Kalau Indonesia maka dhammahnya itu terbalik. Itu ada perbedaan di situ dari segi penulisan. Maka ini penulisan Quran Arab biasanya di bawahnya itu ada ini. Ini disebut sebagai mad silah qasirah atau bacaan mad yang tadi dibaca 2 harokat. Ya, maka ini nggak boleh dibacanya wa innahu laminas shodiqin, nggak boleh karena kita nggak tahu mungkin di situ ternyata panjang, maka dibacanya 2 wa innahu laminas shodiqin begitu. Terus wabi sama wal zalimin wasu'a 'alal kafirin. Nah, begitu ya. Nah, yang berikutnya ini adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun tadi ketika mad tabi'i, artinya mad tabi'i itu kan fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun. Salah satunya ini, kasrah diikuti ya sukun. Sama
dhammah diikuti waw sukun bertemu huruf hidup yang diwakafkan. Maka ini dibacanya amina, dibacanya jadi ketika wakaf amin, amin. Maaf ya, ini a-nya panjang. Amina, amin. Makanya amin itu bacaan panjang. Amin, segitu cukup. Nah, di sini ada contoh untuk latihan ya. Kalau di Iqra itu nasta'in, muhtadin. Yang penting sama panjangnya. Ainal yaqin, wa turin sinin, yakdzibun. Itu ketika dhammah diikuti waw sukun ya, bertemu huruf hidup yang diwakafkan. Mustahzi'un. Nah, ini disebut sebagai mad arid lis-sukun. Baik. Contoh yang berikutnya mad arid lis-sukun itu ketika fathah diikuti alif. Panjangnya seringnya kita wanna kalau dibaca biasa ya wannaharu, tapi ketika mad arid lis-sukun yang di bawahnya menjadi 4 atau 5 tadi. Fi sudurin nas al-waswasil khannas wan nazi'ati ghurqa wan nashiqati nashqa. Itu contohnya. Nah, sekarang coba ya. Di surat At-Tariq ya. Kita baca. Coba ya, nanti ikuti setelah saya ya, biar latihan artinya. Mohon maaf. Ya, pertama basmalahnya ya. Di basmalah huruf yang tebal itu hanya satu, huruf ro. Maka ketika ro posisi mulutnya normal, tapi selainnya itu kita isyaratnya tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ro aja, rahman rahim. Nah, itu dia isyarat mulutnya biasa. Tapi kalau setelahnya maka dia senyum. Kenapa? Karena tarkik, hurufnya termasuknya tarkik. Kalau tafhim tadi mulutnya normal. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, yang pertama berarti ini harus lebih dari 2 harokat. Saya ambil 5. Wassama'i wattariq. Yuk 1, 2, 3. Nah, yang kedua jaiz, artinya boleh 2 harokat. Wa ma adraka mat-tariq. Coba. Wa. Tapi kalau terbiasa 4 atau 5 monggo, artinya dipersilakan. Tapi secara hukum tadi. Cuma tadi kalau sudah ngambil 5 semuanya gitu ya. Yaitu itu insyaallah tadi ya bisa. Oke, di ayat 7-nya coba. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. 1, 2, 3. Nah, itu wat taraib itu satu kata ya. Berarti dia wajib lebih dari 2. Ini juga sama, dia wajib harus lebih dari 2. Yaumatu belas saroir, gitu ya. Tidak boleh 2 harokat. Oke. Nah, ini bedanya ini adalah Quran Arab. Ini Quran Arab. Ini Quran Arab King Saudi Arabia, tapi yang online. Ini panjangnya, ini tuh dibaca panjang 2 harokat. Cara penulisannya gini. Tapi kalau di Quran Indonesia itu beda penulisannya. Nah, ini fathahnya berdiri.
Kalau di sini fathahnya biasa, tapi ada fathah yang berdiri ketambahan gitu. Nah itu mungkin kita lebih teliti kalau kita baca Qurannya adalah Quran Arab, gitu. Bukan Quran Indonesia. Nah di sini innahu ya di ayat 8, maka cara penulisannya beda. Nah ini ada kayak wawu kecil di bawahnya ya. Tapi kalau di sini itu nggak ada, tapi domanya terbalik. Nah itu perbedaan Quran Arab dan Quran Indonesia. Sama bacanya panjang 2 harokat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sama. Kalau kita baca ini juga sama. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ini kan nggak boleh dibaca ala raj'ihi, bukan. Tapi lannya panjangnya 2. Tandanya di sini. Itu beda penulisan. Ini Quran Arab dan Quran Indonesia. Okay. Nah, ini sebentar lagi ya. Oke, terakhir. Ini iya, bisa. Kayak coba kita di surat Al-Fatihahnya. Nanti ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambil 5. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, biasanya yang diperhatikan di lam sukun ini. Lam sukun. Ketika lam sukun, lidah masih nempel dulu. Setelah huruf berikutnya baru turun. Itu. Makanya al-ha gitu. Nggak boleh al-ha, jatuhnya tawallud atau memantul suaranya, itu tidak boleh. Oke, kita lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, bisa lanjut. Maliki Yaumiddin. Terus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, terus lanjut, ini bisa. Nah, ketika h dilepas aja suaranya. Gitu ya. Ihdina shiratal mustaqim. Terus shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan terburu-buru ketika an, ya. Jangan terburu-buru. An'am gitu. Ulangi ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, bagus. Ini bisa. Oke. Nah, di sini ketika wain sukun, maka suaranya rikhwin, dilepas saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi ya. Saya ulangi lagi ya. Diperhatikan terutama di wain sukunnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin. Shadaqallahul 'azim. Ya. Karena nanti ada kegiatan yang lain. Ya. Nah, itu tadi beberapa pembacaan. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Karena itu nanti kita gunakan di sholat 5 waktu ya. Artinya bacaan Al-Fatihah kita
semakin diperbaiki, semakin bagus dan semakin fasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tadi apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan ketika kita membaca Al-Quran. Karena semakin kita terapkan, semakin kita praktekkan, maka semakin kita jeli, semakin kita peka telinganya dalam mengatur panjangnya. Tapi kalau kita nggak pernah pakai ya akan susah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.